Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi nikmat yang tidak ternilai, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita setia untuk menjalani sunnah-sunnahnya, mengikuti petunjuknya, mentauladani akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, akidahnya. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita ke pembahasan tentang bagaimana upaya, tipu daya, usaha, jeratan setan iblis ini kepada manusia. Apa yang diperintahkannya, apa yang diajakkan oleh iblis ini, setan ini, untuk menggoda manusia, menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Awal kita akan bahas tentang bagaimana setan ini menyuruh, mengajak manusia untuk berbuat buruk, berbuat keji, berbuat mungkar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 169 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak kalian kepada perbuatan yang buruk, perbuatan keji, dan mengatakan sesuatu atas nama Allah yang kalian tidak mengetahuinya. Kalau kita lihat dari awal ayatnya, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal, yang baik. Tidak hanya sekedar halal, tapi juga yang baik. Ada banyak makanan halal, tapi kalau dikonsumsi berlebihan menjadi tidak baik. Banyak makan gula, kolesterol, banyak makan lemak, menjadikan kolesterol dan lain sebagainya. Halal tapi tidak thayyib, halalan thayyiban, yang jelas halal kemudian yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang sangat nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i, sesungguhnya setan itu menyuruh kalian, mengajak kalian kepada perbuatan yang buruk, yang jahat, wal fahsya, yang keji. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengatakan atas nama Allah atas apa-apa yang kalian tidak tahu dasarnya. Hanya berprasangka, mengarang-arang saja. Orang yang sudah mengikuti langkah-langkah setan, ketika diajak kembali untuk mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan menjawab yang diikuti adalah nenek moyangnya. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu, ketika mereka dikatakan kepada mereka ikutilah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Mereka mengatakan, kami sudah terbiasa mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Kami menjaga kearifan lokal, tradisi nenek moyang, menjaga adat kebiasaan. Boleh kita menjaga kearifan lokal, boleh kita melestarikan adat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Banyak adat yang baik, tata krama, sopan santun, tolong menolong, gotong royong, rahmah kepada sesama, adat yang baik. Tapi kalau bertentangan dengan aturan Allah, tidak boleh kita mendahulukannya. Maka dikatakan di akhir ayatnya, awalau kana abauhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka akan tetap mengikuti bapak-bapak mereka walaupun mereka itu tidak berpikir, tidak menggunakan akalnya dengan benar, dan tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah penyimpangan. Orang itu berbuat buruk, berbuat keji, dan tidak merasa bersalah, tidak merasa itu perbuatan yang menyelisihi, tidak merasa itu perbuatan yang buruk, tidak merasakan bahwa itu perbuatan yang jahat. Menurut mereka baik karena pandangannya sudah dihiasi oleh setan. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa dari ayat 117 sampai 120-an, ketika orang-orang yang menyembah berhala itu, jadi mereka itu menyembah patung atau berhala dinamakan dengan nama-nama perempuan, Lata, Uzza, Manat, Hubal, atau menyembah malaikat yang dianggap sebagai perempuan. Dalam ayat 117 surat An-Nisa, iyad'una min dunihi illa inasa. Sesungguhnya yang mereka sembah selain Allah adalah nama-nama perempuan inasa, perempuan-perempuan, karena mereka menganggap berhala itu seperti malaikat yang dalam pengertian mereka adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka ikuti adalah setan yang sangat durhaka. Jadi kalau mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya secara langsung atau tidak langsung orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka menganggap sesembahan itu karena ada di masyarakat jahiliyah menjadikan malaikat itu nama-nama malaikat, atau mengatakan malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 19, wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inasa. Mereka menjadikan malaikat yang mereka itu malaikat itu hamba-hamba Allah yang mulia, yang penyayang, sebagai anak-anak perempuan. Itu yang mereka sembah di antara patung berhala yang mereka sembah. Orang semacam ini dalam kerugian, dalam kesesatan yang nyata. Mengikuti siapa? Mengikuti setan. Karena mereka mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa manusia kok bisa menundukkan dirinya kepada sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, patung, berhala?
tidak bisa berbicara, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat, karena mengikuti setan yang durhaka tadi. Dirayu, dibisiki, ditipu. Maka ayat berikutnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anahullahu. Allah melaknat dia, setan itu. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu, ada yang jahat seperti setan iblis, ada yang pasti baik seperti malaikat, dan kita manusia yang punya pilihan. Dan Allah melaknat iblis ini. Wa qala, iblis berkata, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan menjadikan, mengambil dari hamba-hambamu bagianku yang sudah ditetapkan. Ada hamba-hamba Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu, mereka akan mengikuti tipu daya setan ini, mengikuti perintahnya setan ini. Dalam hadis disebutkan dari 1999-nya akan ikut setan, yang satu ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita menjadi hamba yang satu ini. Sedikit sekali, 0,01%, 1/1000. Maka ketika mereka mengikuti setan yang durhaka ini, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan sudah bertekad mengambil jatahnya. Manusia-manusia yang mengikuti setan durhaka, apa ikrarnya lagi dalam ayat berikutnya 119, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yatahidis syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Walau udhillannahum, sungguh, ini sumpah, dan sungguh ini dua penekanan kata sumpah dan nunnya nun taukid, penegasan. Sungguh aku akan menyesatkan mereka. Sesat itu artinya menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wala umanniyannahum, aku akan memberikan angan-angan kosong kepada mereka. Wala amurannahum, sungguh aku akan memerintahkan mereka. Fala yubattikunna adanal an'am, mereka sungguh akan memotong telinga-telinga binatang ternak. Di antara keyakinan, kepercayaan masyarakat jahiliyah supaya binatang ternaknya itu tidak diganggu setan, dipotong telinganya. Kepercayaan jahiliyah. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan aku sungguh akan memerintahkan mereka, dan mereka akan mengikutinya, untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ini perintah setan di sini. Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatahidis syaitana waliyan, barang siapa yang menjadikan setan itu sebagai penolongnya, pelindungnya, pemimpinnya, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, faqad khasira khusranan mubina, sungguh dia rugi serugi-ruginya, dengan kerugian yang sangat nyata. Sama dengan ayat ini juga ada dalam surat Al-Hijr ayat 39 ayat 39 dan 40. Wala ughwiyannahum ajmain, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Berarti mayoritas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang
ikhlas, yang diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berakidah, murni akidahnya, tidak terganggu oleh kesesatan angan-angan dari setan. Wala udillannahum, aku akan menyesatkan mereka. Sumpahnya setan. Enggak suka kalau manusia itu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas kalau ada manusia, ada orang Islam yang tertidur pulas sampai pagi hari, tidak ikut sholat subuh sampai siang, bangun sudah kesiangan, termasuk ia yang dikencingi setan. Karena setan menghalangi manusia, membisikkannya, merayunya, menggodanya untuk tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menyesatkannya jauh, menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Tuhan itu satu, enggak percaya. Ya, Tuhan itu harus banyak, beraneka warnanya. Ada yang menggambarkan Tuhan tangannya banyak, bawa pedang, bawa busur, bawa macam-macam. Ada yang menggambarkan Tuhan itu punya dua wajah. Ada yang menggambarkan Tuhan itu Tuhan kegelapan dan Tuhan terang benderang cahaya. Ada dewa perangnya, macam-macam. Karena disesatkan oleh setan. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang mengagungkan laut atau penghuni laut. Semuanya terjadi. Hakikatnya itu adalah kesesatan yang dibawa oleh setan. Wala ughwiyannahum ajmain, aku akan menyesatkan mereka semuanya, enggak terkecuali. Nah, baru ada kecualinya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang diberi keikhlasan, dimurnikan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disesatkan. Wala umanniyannahum, aku akan memberikan angan-angan kosong bagi mereka. Kamu kan masih muda, kaya raya, ya sudah, nikmati dulu kesenangan, cari penuhi hawa nafsumu, penuhi keinginanmu. Gampang nanti tobat itu kan nanti bisa. Kalau sudah tua, kalau sudah pensiun, kalau sudah mau mati baru tobat. Iya, kalau tahu kita bisa sampai tua. Ajal tidak menunggu kita tua. Kematian bisa datang kapan saja. Dan anak yang baru lahir langsung meninggal juga banyak. Bayi meninggal juga banyak. Anak balita meninggal juga banyak. Anak SD meninggal juga banyak. Tidak harus menunggu tua, tidak harus ada sebabnya. Diberi angan-angan kosong. Jangan kamu ikuti, itu kan aturan zaman dahulu. Jangan kamu itu kan syariat itu kan berlaku 1400 tahun yang lalu. Kamu kalau mengikuti aturan syariat Islam, kamu ketinggalan zaman. Enggak cocok lagi dengan zaman sekarang. Zaman modern, zaman digital, zaman milenial, enggak cocok syariat Islam. Wala umanniyannahum, aku akan memberikan angan-angan kosong bagi mereka. Wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am, aku akan sungguh-sungguh memerintahkan mereka memotong telinga binatang ternak. Nah, karena tadi punya anggapan-anggapan tertentu, punya anggapan-anggapan ini supaya aman begitu. Dan ini tidak hanya, ini contohnya, salah satu contoh peternak, orang yang punya binatang ternak, untuk menghindari kerugian supaya ternakmu banyak, supaya gemuk, supaya bertambah banyak, potong telinganya supaya tidak digoda setan, tidak kena penyakit, tidak kena gangguan macam-macam. Bagi orang yang beternak, bagi orang yang bercocok tanam, kamu harus pasang sesajen, kalau enggak nanti padimu kena hama, kena wereng, kena tikus. Semuanya dikaitkan dengan kesyirikan.
dengan kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada dasarnya. Ada orang yang sakit, belum apa-apa sudah bilang sama dokternya, Pak dokter saya ini sakit gara-gara dibikin oleh orang, diguna-guna, disihir. Padahal belum tentu, tapi pikirannya sudah mengarah ke kesyirikan. Ada yang berdagang karena tidak laku, berarti ada yang mengganggu dengan sihir atau guna-guna atau yang lain. Prasangkanya selalu dengan urusan yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Ada yang bekerja supaya kamu disukai oleh majikanmu, oleh atasanmu, pakai dukun ini, bawa ke sini. Semua dikaitkan dengan kesyirikan. Itu yang menganggap binatang sebagai objek untuk dipelihara, untuk diambil manfaatnya. Demikian juga ada yang mengagungkan tadi disesatkan setan itu menyembah berhala, patung, menyembah gunung, menyembah bulan, bintang, matahari, sampai binatang pun disembah. Di India, dari berbagai macam aliran Hindu itu jelas ada yang menyembah sapi, ada bahkan yang menyembah monyet, ada yang menyembah tikus, ada. Kalau kita lihat kalau zaman sekarang kan ada banyak video beredar itu. Ketika sapinya mau lewat, itu jamaahnya, pengikutnya tidur di depannya supaya diinjak mendapat berkah. Ketika sapinya buang air, dia tadai kencingnya sapi itu buat cuci muka, buat mandi. Begitu juga tikus diberi makan, disembah. Nyembah gajah, nyembah tikus, nyembah monyet, nyembah sapi. Dan sayangnya di Indonesia yang orangnya agamanya Islam, sebagian yang masih mengikuti hal tersebut. Sangat disayangkan. Ada yang membuat perayaan, ada kebo, diarak. Kalau kita menghargai tadi adat istiadat, misalnya di bulan ini kan bulan Muharram, ada yang mencuci senjata atau pusakanya, nggak ada masalah kalau tidak ada keyakinan tertentu. Demikian juga membawa binatang ternaknya, nggak ada masalah. Tapi kalau diyakini, malah berebut dengan kotorannya. Bahkan sampai acara sedekah bumi, kalau itu dianggap sebagai tradisi, nggak ada masalah kalau tidak ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Sayangnya dengan acara tersebut, kemarin ada berita itu, gara-gara berebut makanan yang di gunungan itu, sampai ada yang terinjak-injak sampai meninggal dunia. Semua ini berarti wala amurannahum falayubattikunna adzanal an'am, termasuk yaitu tipu daya setan. Aku akan memerintahkan mereka, sungguh, sampai mereka mau memotong telinga binatang ternaknya, keyakinannya supaya aman dari gangguan setan dan lain sebagainya. Kemudian wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah. Ini banyak sampai zaman modern. Paling modern operasi plastik, merubah ciptaan. Operasi plastik atau operasi yang lain itu dibolehkan kalau dalam rangka untuk manfaat kesehatan yang bisa memperbaiki fungsi anggota tubuh yang luka atau yang sakit. Misalnya ada anak lahir bibirnya sumbing, boleh dioperasi bibir sumbing, gak ada masalah. Atau punya kelainan kakinya misalnya, susah untuk berjalan,
bisa dioperasi di ortopedi, bedah tulang, boleh. Tapi kalau tidak ada hal yang darurat, yang urgent, maka tidak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini banyak yang terjadi, diikuti zaman sekarang. Fala yughayyirunna khalqallah. Sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Ya banyak sekarang modelnya. Kalau perempuan ininya dihapus, dikerok, diganti yang baru, model sendiri. Bahkan memasang tato. Bukan karena tato itu menghalangi kena wudhu kemudian diharamkan. Memang tato itu sendiri sudah ada sejak zaman dahulu dan dilarang, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dalam hadis disebutkan, ada beberapa hadis dan hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Yang pertama dari hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal wasilata wal mustausilah wal washimah wal mustaushimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyambung rambut dan meminta disambung rambutnya, al washimah dan yang mentato, dan orang yang minta ditato. Zaman sekarang modelnya udah seperti itu semua. Tato bukan karena dia menghalangi, itu salah satu larangan saja. Bukan karena dia menghalangi masuknya air wudu ketika dia berwudu. Berarti kalau larangannya karena menghalangi air wudu, berarti kalau di tempat yang tidak kena air wudu boleh? Enggak. Karena sudah ada jelas teksnya, hadisnya, Nabi melarang. Dalam hadis yang panjang, bukan Nabi Muhammad SAW. Ini hadis sama muttafaqun alaih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, la'anallahu alwashimati wal mustaushimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni wal mughayyirati khalqillah. Faqad lahu imra'atun fi dzalika faqala wa mali la al'anu man la'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Qala Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato dan wanita yang mencabut bulu matanya dan wanita yang minta dicabut bulu matanya dan yang merenggangkan gigi demi kecantikannya dan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang perempuan yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang hal itu. Maka Ibnu Mas'ud berkata, bagaimana aku tidak akan mengutuk orang yang dikutuk oleh Rasulullah SAW, yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kita mengikuti Al-Quran, wa ma'atakum rasulu fahuduhu. Apa yang datang dari Rasul, dari Rasulullah, ambil, ikuti. Wa manahakum anhu fantau. Dan apa-apa yang dilarang, maka jauhi sejauh-jauhnya. Tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Tapi bagi orang yang sudah terlanjur, mungkin karena kejahilannya, ketidaktahuannya, tidak dipaksa. Ya, kalau dia sedikit bisa dihapus tanpa menyakiti, boleh dihapus. Tapi kalau sudah banyak seluruh tubuh, ada salah satu atau beberapa jamaah yang rajin ke masjid, pemuda, seluruh tubuhnya dari sini, tubuh, badan penuh, tangan sampai kaki, yang tidak hanya wajah.
Kalau anak-anak pang itu yang di pinggir jalan sampai wajahnya, sampai matanya ditato, sampai giginya ditato. Jadi kalau sudah penuh, sudah ini mau tobat, ya sudah, nggak usah dihapus. Kalau itu membahayakan tubuhnya, bertobat, banyak melakukan ibadah, banyak melakukan kebaikan, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Depan sini saja itu wirawiri itu lewat itu, orang yang senang bangga memperlihatkan tatonya. Perempuan ini berarti kan hadisnya sudah dari dulu, bulu matanya dicabut diganti. Sekarang kan ada pakai bulu mata palsu, alisnya dikerok pakai alis yang bikinan sendiri. Dan itu ternyata sudah sejak zaman Nabi sudah memperingatkan hal tersebut. Fala yughayyirunna khalqallah, benar-benar mereka akan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengikuti setan sebagai pelindungnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Kenapa kok mereka sampai melakukan itu? Ya'iduhum wa yumannihim. Setan memberikan janji-janji palsu kepada mereka. Wa yumannihim, memberikan angan-angan. Gak apa-apa, ini kan modern, ini kan mode, ini kan zamannya sekarang. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, dan apa-apa yang dijanjikan oleh setan itu hanya tipuan belaka. Ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Mereka yang mengikuti setan ini tempatnya adalah neraka jahanam dan tidak bisa mendapat keringanan jalan keluar dari hal tersebut. Kemudian setan sudah memberikan perintahnya untuk berbuat yang buruk, untuk berbuat yang keji, untuk memberikan angan-angannya. Kemudian di antara tipu dayanya lagi adalah menjadikan orang itu tidak mau mengikuti petunjuk apa yang ada di dalam Al-Quran tadi. Ketika dikatakan kepada mereka untuk berhukum dengan Al-Quran, mengikuti aturan Al-Quran, gak tahu kenapa kok masih selalu ada dan masih selalu menampakkan kebodohannya dengan mengatakan hukum yang ada di dalam Al-Quran ini sudah tidak relevan lagi, gak cocok lagi dengan zaman sekarang. Makanya tetap ada orang-orang yang mengakunya orang Islam tapi berhukumnya dengan hukum aturan selain syariat Islam. Yuriduna dalam surat An-Nisa ayat 60. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Mereka ingin berhukum dengan taghut dan mereka sudah diperintahkan untuk mengingkarinya. Taghut itu sesuatu semua selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalam ba'ida, dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hukumnya tidak mau pakai hukum Islam, tidak mau pakai aturan Islam, tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Orang yang sudah seperti ini tambah jauh, tambah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Nah, orang beda dengan orang-orang yang mempertahankan akidahnya, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat tentang orang-orang yang bertakwa itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersembahkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu cirinya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang bertakwa itu orang yang menginfakkan hartanya dalam kelapangan kaya raya, wad dharra dalam kesempitan, susah pun tetap berinfak, konsisten istiqomah dalam beramal. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarahnya, mampu meluapkan amarahnya tapi dia bisa menahan. Oh, itu orangnya lebih rendah darinya, tapi dia menahan amarahnya. Wal afina, tidak hanya menahan amarah tapi mau memaafkan manusia. Tidak ada bekas dendam dalam hatinya. Bahkan tidak hanya mau menahan amarah, tidak hanya memaafkan, bahkan membalasnya dengan perbuatan baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tingkatan orang yang bertakwa ini, yang paling rendah itu menahan amarah. Ini baru yang rendah. Ini saja sudah susah. Orang kalau sudah marah itu lupa dengan segalanya. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan, kalau kamu marah, kalau dalam keadaan duduk, kalau dalam berdiri, duduklah. Kalau kamu masih marah dalam keadaan duduk, berbaringlah. Kalau kamu masih marah, kalau marah ambil wudhu. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu setan yang merasuki. Orang kalau sudah marah, enggak ada apa yang bisa dia kontrol. Lepas semua akal sehatnya. Itu baru tingkatan pertama. Baru setelahnya wal afina 'anin nas. Naik berikutnya. Sudah dia tidak marah, mau mampu memaafkan. Memaafkan ini kan susah. Kita sudah disakiti, sudah didolimi, ditipu, dianiaya, kok rela memaafkan tanpa ada beban, tanpa ada ganjalan di dalam hati. Itu sudah sangat susah. Itu tingkatan yang lebih tinggi. Ternyata yang paling tinggi sudah tidak marah, menahan amarahnya, memaafkan, membalasnya dengan kebaikan. Nah, orang seperti ini yang konsisten dengan sini, apakah pasti hidupnya baik terus? Enggak. Ada lipanya, ada hilafnya, ada marahnya. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang bertakwa ini ketika melakukan fahisyah, perbuatan keji tadi, setan memerintahkan kepada perbuatan keji, aw dzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri. Dosa itu, maksiat itu kita mendolimi diri sendiri. Karena kita tahu kalau itu akibatnya kita akan diazab, dibalas. Apa ketika orang itu khilaf, berbuat dosa maksiat? Dzakarullaha, ingat kepada Allah. Tidak diteruskan, tidak dilanjutkan, tidak terjerumus ke semakin jauh. Dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Jadi orang bertakwa itu tidak semuanya lurus terus, baik terus, pasti ada salahnya, ada lupanya. Manusia lumrah. Tapi ketika salah, ketika lupa, ketika khilaf, ketika berbuat dosa, ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Beristighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak meneruskan, tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan semakin jauh. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu bahwa itu salah. Apa? Gentleman, jantan, kalau salah ngaku salah, minta maaf, minta keikhlasannya, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya urusannya dengan Allah, kalau ada urusan dengan manusia, maka minta keikhlasannya, minta maafnya. Jangan semakin sombong.
jangan menjadikan dia semakin lupa, semakin jauh kemaksiatannya itu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berapa menit ini? 3 menit. Nah, saya tutup dengan surat Al-Mujadilah ayat 19. Orang yang mengikuti setan, istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Mereka ditipu oleh setan lalu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang bertakwa, walaupun dia maksiat, walaupun dia berbuat dosa, kalau terbetik ingatan kepada Allah, segera tobat, segera istighfar. Tapi orang yang ikuti setan ini, istahwadha alaihim syaitan, disesatkan, ditipu setan, ikut fa'ansahum dzikrallah, maka setan membuatnya lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbu syaitan, itulah golongannya setan, rombongannya setan, pengikutnya setan, anak buahnya setan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwasanya golongan setan itu pasti mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Seperti tadi dalam surat An-Nisa ayat 119, wa may yattakhidis syaitana waliyan, barang siapa yang menjadikan setan itu sebagai penolong, pelindung, pemimpin, dia ikuti min dunillah, selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, sungguh dia akan sangat rugi, kerugian yang sangat nyata. Balik kepada surat Toha, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, melupakan Allah, baginya kehidupan yang sempit, walaupun kaya raya, walaupun jabatannya tinggi, walaupun berkuasa. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan di hari kiamat di padang mahsyar buta. Dia protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau jadikan aku sekarang buta, padahal dulu aku di dunia melihat, sehat, waras. Maka dikatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikianlah hari ini kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kealpaan kita, kekhilafan kita melupakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.